Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan untuk SMA kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, di sini ada perencanaan dan produksi kerajinan yang akan membahas 3 tahapan, yaitu tahap perancangan, kemudian produksi kerajinan dan kemasan kerajinan. Nah, dasar pengembangan kerajinan. Jadi ketika kita melakukan perancangan, kita lihat dulu potensi budaya non-bendanya apa, kemudian kita tentukan potensi material dan teknik yang ada di wilayah tersebut, nah maka akan kita dapat menuangkan dalam bentuk kerajinan. Sebagai contoh nih, misalkan kita terinspirasi simbolisnya burung enggang. Nah, di sini maknanya leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Nah, kata kuncinya burung enggang. Nah, dari sini kita wujudkan dalam bentuk benda, yaitu tekstil bermotif burung enggang seperti itu. Jadi ketika menentukan produk kita bisa menggunakan corak dari burung enggang. Selanjutnya, untuk proses perancangan kerajinan sendiri ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, mulailah dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, meliputi budaya non-benda apa ya yang akan menjadi inspirasi kita, produknya apa yang akan dibuat, mengapa produk tersebut yang dipilih, siapa yang akan menggunakan produk, bahan material apa saja yang perlu dipakai, warna dan motif apa saja yang digunakan, teknik warna tertentu yang akan digunakan, bagaimana proses pembuatannya, alat apa yang dibutuhkan. Jadi ini sebagai contoh pertanyaan-pertanyaan yang harus kita mulai sebelum kita melakukan perancangan kerajinan atau ide produk. Nah, selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita diungkapkan, didiskusikan dalam kelompok atau tim usahanya sehingga dapat tercurah pendapat. Nah, di sini itu dilakukan suatu kegiatan brainstorming dari apa yang telah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Nah, selanjutnya untuk kunci sukses dari tahap brainstorming. Nah, ada beberapa kunci sukses. Yang pertama itu berani dan jangan ada perasaan takut salah. Nah, kemudian setiap orang itu berhak mengeluarkan pendapat. Saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, selalu mencatat setiap ide yang muncul. Nah, ini kunci sukses dari kegiatan tahap tadi ya, brainstorming. Karena kita namanya manusia, tentunya tidak lepas ya dari namanya lupa. Jadi segala suatu ide itu kadang muncul ketika kita memperhatikan suatu benda. Sehingga muncul ide itu maka kita catat. Sehingga ketika kita mulai akan melakukan diskusi lagi itu bisa dijadikan suatu topik. Nah, selanjutnya setelah tadi menjawab pertanyaan, lanjut dengan membuat gambar atau sketsanya. Jadi dari ide produk tadi yang bentuknya masih abstrak, kita buat sketsa. Sketsa itu bisa gambar banyak-banyak ya, sehingga bisa ada yang berbeda, kita bisa memilih mana yang terbaik. Nah, akhirnya dari sketsa tersebut bisa terwujud ke dalam bentuk benda. Langkah ketiga, nah contohnya seperti ini ya untuk sketsanya tadi ya, dari burung, gambarnya seperti ini. Kemudian kita eksekusi, oh bisa dijadikan sebagai motif untuk pakaian seperti itu. Kemudian untuk apa ini? Cerita rakyat Sumatera si tanduk, kita bisa dijadikan kotak hadiah ya ini, di kotak perhiasan misalkan. Kemudian, nah di sini setelah kita buat sketsa, kita pilih ide yang paling terbaik. Jadi kita harus mempertimbangkan sketsa yang dibuat, kita eksekusi mana yang paling baik. Kemudian yang keempat, kita buat prototyping atau membuat studi model. Nah, di sini bentuknya biasanya 2 dimensi. Selanjutnya, setelah dari 2 dimensi tadi ya, dari sketsa 2 dimensi kita bentuk ke 3 dimensi, sehingga kita bisa lihat bentuk aslinya seperti apa, walaupun belum sebenarnya, tapi mendekati ke sebenarnya. Gitu. Meskipun yang digunakan mungkin belum bahan yang sebenarnya. Biasanya kalau kita bicara market ya, nah itu bisa contohnya. Selanjutnya, kita perencanaan produksi. Jadi udah deal, produknya apa, kita melakukan kegiatan perencanaan produksi. Yang dikatakan di sini adalah prosedur atau langkah-langkah kerja yang dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Nah, kemudian tadi selanjutnya ini tahap produksi kerajinan.
Ada tahap pembahanan, dalam artian kita mempersiapkan bahan dan alat. Kemudian yang kedua ada tahap pembentukan. Pembentukan bahan baku tergantung ya dari jenis materialnya, bentuk dasar material, bentuk produk yang akan dibuat. Misalkan kertasnya ya, kalau kertas tinggal dilipat ya, kalau kayu dipotong, misalkan kalau besi ya dilas, seperti itu. Kemudian tahap perakitan. Dari sudah tadi, kemudian kita rakit menjadi suatu produk. Kemudian finishing. Ya, biasanya kalau finishing itu berupa penghalusan atau pelapisan permukaan, berupa menggunakan pewarnaan agar produk yang dihasilkan lebih awet dan lebih menarik. Jadi untuk tahap produksi kerajinan ada 4 tahap tadi, dari pembahanan, kemudian tadi ada pembentukan, kemudian perakitan dan finishing. Gitu. Nah, setelah itu, setelah tahap produksi kerajinan, tentu diakhiri dengan evaluasi terhadap produk kerajinan yang telah dibuat. Apakah produk tersebut dapat berfungsi dengan baik? Apakah sudah sesuai dengan ide, dengan yang diharapkan? Apabila belum, perbaikan akan dilakukan agar produk sesuai dengan yang perlu atau sesuai dengan standar. Atau di sini itu dikenal dengan quality control atau QC kalau dalam satu perusahaan ya. Jadi ada quality control-nya yang menentukan oh produk ini sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, ingat dalam melakukan kegiatan produksi tidak lepas juga ya kita harus mengutamakan K3, kesehatan keselamatan kerja. Jadi misalkan nih upaya menjaga kesehatan K3 ini tergantung dari bahan sama alat produksi yang digunakan ya. Misalkan kalau kita produksi bahan yang solid, maka pekerja itu harus menggunakan pelindungi atau menggunakan masker anti debu. Kalau produknya kimia, maka harus menggunakan sarung tangan, masker, filter dari bahan kimia tersebut dan lain sebagainya. Jadi untuk K3 ini menyesuaikan dengan kegiatan produksi yang dilakukan oleh pekerjanya. Itu. Nah, seperti itu. Nah, selain alat keselamatan kerja, hal yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Itu merupakan bagian dari perencanaan dan proses produksi tadi ya, untuk bagaimana melaksanakan proses produksi. Untuk bagian perencanaan kemasan kita akan bahas pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Selanjutnya akan membahas masalah kemasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.